Selamat datang, selamat sore. Yeah, tomorrow we play the team with clear structure. They play possession football. It's a team which likes to control the possession, to be patient, to create the chances. Coach with experience, I would say good team. They brought some players to also bring competition like we try to do. So at the end of the day, we are playing home. We don't have good record from the last games home, so I hope that tomorrow we will break it and inshallah we will have 3 points tomorrow. Dari Makassar. Kita akan melawan tim yang mempunyai struktur yang jelas, yang dimana tim ini adalah tim yang memainkan sepak bola dengan mengontrol penguasaan bola dengan baik, dan mereka sabar dalam permainan mereka, dalam menciptakan peluang. Pelatih mereka mempunyai pengalaman yang bagus, dan juga mereka membawa pemain-pemain baru untuk menciptakan atmosfer kompetisi di dalam skuad mereka. Besok kita akan bermain kandang. Saya tahu rekor kita di kandang sejauh ini tidak cukup bagus, namun saya berharap kita akan memutus rekor tidak bagus tersebut, dan insya Allah kita bisa dengan kerja keras kita bisa menangkan pertandingan dengan poin besok. Hello everyone. First of all, I want to say that I'm really happy to become a part of PSM Makassar. Yes, tomorrow game we play with Deva United at home. We won last game. This is a very positive thing. This week we train very good. We are focused for tomorrow game. We have our goal and we are ready for tomorrow to make best result as possible and to be happy after the game. Pertama-tama saya ingin mengucapkan bahwa saya bahagia menjadi bagian daripada tim ini. Besok kita akan menghadapi tim Ewako United, dan kita memenangkan pertandingan sebelumnya. Tentu ini adalah hasil yang positif, hal yang positif bagi kita, dan selama beberapa hari sebelum pertandingan ini kita sudah berlatih dengan baik, dan kita siap untuk pertandingan besok, siap untuk kerja keras dan mendapatkan hasil terbaik di akhir pertandingan. Saya berharap ini akan terjadi supaya kita bisa pada akhir pertandingan kita bisa meninggalkan dengan rasa bahagia. 34 rounds, 34 games. You will have a situation when some players are suspended or some players are injured. So in our case, we went through this period when we were missing a lot of players. But I can't say that we lost some of these games only because we missed the players. It's always chance for another players to show that they deserve to be part of the team, or they deserve the chance for the next games. So I believe the same is for Deva. Even if they lose some players, they still have some players which they signed for this transfer window, and they have also players which are always in the rotation. So I believe at the end of the day, it's about the match day. It's about the 90 minutes, and we will play better. We will fight more. We'll win the game tomorrow. Dalam sepak bola selama semusim penuh kita akan memainkan 34 pertandingan soalnya, dan akan selalu ada situasi seperti ini yang dihadapi oleh tim-tim, dan setiap tim akan menghadapi situasi tidak bisa menggunakan pemain dikarenakan cedera dan juga hukuman, akumulasi kartu, dan kita sudah melewati periode ini, dan saya tidak bisa bilang bahwa itu alasan satu-satunya kenapa kita kalah di pertandingan sebelumnya, namun kita juga melewati periode seperti itu. Saya percaya bahwa
pemain-pemain juga punya kesempatan untuk menunjukkan kerja keras mereka di lapangan. Dan sama juga untuk Dewa United, mungkin mereka juga menghadapi situasi tersebut sekarang. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, mereka membawa pemain-pemain baru dan juga pemain-pemain lama mereka yang sudah ada di situ yang siap dirotasi. Saya kira mereka akan memberikan yang terbaik juga. Namun pada akhirnya ini akan mengacu pada pertandingan tersebut besok di 90 menit pertandingan, 11 lawan 11 pertandingan, dan siapa yang lebih mau bertarung, siapa yang lebih mau menginginkan kemenangan di pertandingan tersebut. About the lack of the concentration focus, it was not about that. We had very good 60 minutes in Georgia against Biak. And then difference for the maybe last 20-30 minutes was that we were not able to keep the ball as we wanted. So first 45 minutes, start of the second half, we were able to keep possession, and when we did some changes, opponent made the changes, they start to attack more because they were losing to 0, so they put the pressure and we should handle the ball better, but definitely not because of the focus, because if we would not be focused, we would lose the game, and if you go for the chances, it was our mistake how we defend the free kick, so we will fix it. Second goal post, the first goal post was when the ball was still moving, so I believe VAR was not allowed, so I'm not counting it. And second goal post was from the corner, defensive corner, so definitely not big from the game. So I have to argue with you, and sorry for that. But I believe the focus and concentration was till the end of the game. That's why we won 3 points. Terima kasih. Bukan soal konsentrasi atau fokus seperti yang Anda sebutkan. Di 60 menit pertama, saya kira di pertandingan sebelumnya kita bermain dengan baik di Jogja kemarin dan kita menguasai bola dengan baik. Namun bedanya adalah pada saat di 20 sampai 30 menit terakhir kita tidak bisa menguasai bola dengan baik, dan itu dikarenakan karena tim lawan melakukan perubahan di situ dan mereka memasukkan pemain-pemain baru dan mereka mencoba untuk menekan kita karena mereka tertinggal 2-0. Namun harusnya kita lebih menghandle situasi seperti ini, dan itu bukan yang gol daripada mereka, itu adalah kesalahan dari kita. Memang kita harus menghandle lebih baik pada saat ada free kick tersebut. Kita akan melihat hal tersebut lagi. Dan kedua, kesempatan yang mereka dapat itu, yang pertama harusnya wasit tidak membiarkan hal tersebut atau VAR tidak membiarkan hal tersebut karena bola masih bergulir, dan yang kedua harusnya kita handle situasi tersebut lebih baik. Namun saya tidak setuju, saya harus berargumen kepada Anda bahwa fokus dan konsentrasi adalah masalahnya. Fokus dan konsentrasi bukan masalahnya. Yes, of course tomorrow game for me is important. This is if I play, I don't know, I don't want. Yes, I know captain have yellow cards, but we will see tomorrow. I don't want to speak about tactics, but if I play, I will give my best for the team, and I hope that will be enough to win the game. Yes, I will be happy, of course, also for my debut if I play tomorrow. That's it. Ya, tentu saja pertandingan ini adalah pertandingan yang penting bagi saya, dan saya tahu bahwa kapten kita tidak bisa bertanding besok dikarenakan akumulasi kartu. Namun saya tidak mau membahas hal tersebut atau membahas tentang perubahan taktik yang kita lakukan. Yang saya bisa pastikan adalah saya akan melakukan yang terbaik besok. Saya akan memberikan yang terbaik untuk pertandingan saya besok, dan saya berharap itu cukup untuk memenangkan pertandingan, karena ini adalah pertandingan debut saya, jadi saya ingin memberikan yang terbaik. Baik, oke, terima kasih.